hingga akhirnya Aksal merasakan ada telapak tangan tepat di atas pipi bagian kirinya. Dengan jelas ia melihat itu. Tangannya hitam dan berbulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untung direkam. Kembali lagi di part terakhir tulisan dari Wahyu Rian, pendakian Gunung Lawu di bulan purnama. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Kemudian saya dan Aksal tetap berjalan melanjutkan perjalanan. Suara angin kencang terdengar menemani perjalanan kami, pertanda jika badai sedang terjadi. Untungnya jalur pendakian yang kami lalui masih di dalam hutan, jadi banyak pohon yang masih melindungi kami dari terpaan angin itu. Tampak dari kejauhan berkelip-kelip lampu tenda, tandanya di depan banyak pendaki bermalam di sana. Benar saja, ada sabana pertama. Angin masih bertiup sangat kencang dan sangat dingin. Ketika kami sampai di sana, Aksal berhenti dan merebahkan dan mengatakan, "Aku sudah gak kuat, Mas. Kita ngecamp di sini saja ya?" tanya Aksal. "Nggak lah, Sal. Lurus saja dulu. Sebentar lagi kita sampai, tidak jauh kok. Kalau camp di sini badai angin sangat kencang," jawabku. Berjalan 15 menit kami tiba tepat di tikungan terakhir sebelum pos 5 dan kami memutuskan mendirikan tenda di sana. Jam sudah hampir 20.30. Menunjukkan kami berdua berjalan hampir 2 jam dari pos 4. Tanpa berpikir panjang kami mendirikan tenda dan langsung beristirahat. Tanpa makan, kami berdua bersiap tidur karena memang kami sudah sangat kelelahan ditambah suhu udara yang sangat dingin. Agak lama ketiduran karena saya belum bisa tidur, tiba-tiba nafas saya berat dan suhu tenda berubah menjadi hangat. Saya ingin membangunkan Aksal tapi waktu saya lihat dia sudah tertidur sangat pulas. Cukup lama saya mengatur nafas dengan terus berdoa hingga saya tidur dengan sendirinya. Konon, pula peperangan dulunya terjadi pertempuran antara pengikut Prabu Brawijaya V dan pasukan Adipati Cepu yang mengejarnya. Sehingga muncullah mitos jika ada orang Cepu dilarang mendaki Gunung Lawu karena Prabu Brawijaya mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu. Sawijining ana anggone wong Cepu utawi turunane Adipati Cepu pinarak sajroning Gunung Lawu, bakalane keneng nasib cilaka lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu. Yang artinya begini, jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Sampai sekarang, petua sumpah raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya itu masih diikuti oleh orang Cepu, khususnya keturunan Adipati Cepu. Kembali ke cerita, kami bangun jam 2.45 dini hari ya, karena rencana kami berdua akan sampai di puncak 3.30 pagi. Kami berdua masak mie instan dan menyeduh susu hangat untuk nutrisi tubuh, dan akhirnya kami berangkat. Setelah makan dan packing, kami mulai pendakian. Dengan posisi saya berada di depan, sedangkan Aksal di belakang. Udara pagi sangat dingin sekali. Saya perkirakan suhu itu lebih dari 5 derajat Celcius. Kurang lebih 1 jam perjalanan kami tiba di Kupakan Menjangan. Sangat banyak pendaki yang bermalam di sana. Tanpa istirahat, kami berdua tetap berjalan. 15 menit kemudian, di Kupakan Menjangan kami tiba di sana. Tepatnya di sabana lagi yang sangat luas. Tiba-tiba Aksal mendengar suara langkah kaki sangat jelas di belakangnya. Saat dia menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Berjalan lagi dan terdengar lagi. Menoleh lagi dan tetap saja tidak ada apa-apa di sana. Aksal sempat mengira itu suara dari sepatu yang saya pakai, tapi setelah dia perhatikan, ternyata bukan. Aksal kembali menoleh ke belakang dan tetap tidak ada apa-apa. Ayo mas, rodok banter,"
Neng kene kok medeni yo. Ayo mas cepat, di sini kok menakutkan, ucap Aksal. Ada apa toh Sal? Tanyaku karena saat itu saya masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gak apa-apa mas, gak apa-apa, nanti saja di bawah aku ceritakan. Waduh, apalagi nih, tanyaku dalam hati. Langkah kami mempercepat hingga tanpa sengaja saya menoleh sebelah kanan di arah ke depan. Terlihat samar-samar ada sosok berwarna hitam. Dari kejauhan seperti seorang bapak-bapak setengah tua. Sontak saya kaget dan bertanya dalam hati, apalagi itu? Saya menoleh lagi dan masih saja ada lagi. Ya Tuhan, apalagi ini? Saya istighfar berkali-kali dan terus membaca doa. Saya selalu menunduk di sepanjang jalan. Cahaya headlamp selalu saya arahkan ke bawah. Sialnya jalur pendakian melewati tak jauh di depan sosok hitam itu. Hingga akhirnya langkah saya tiba-tiba di depan sosok itu. Jaraknya tidak jauh dan tidak dekat juga. Saya nggak berani melihatnya dan pandangan saya tetap ke bawah. Refleks saat itu saya mengucapkan salam sangat pelan. Assalamualaikum. Kulo izin badhe numpang lewat nggih. Kulo kalih rencang kulo boten ganggu, namun ajeng mendaki teng mriki. Assalamualaikum, saya ingin lewat. Saya dan teman saya tidak mengganggu. Kita hanya ingin mendaki di sini. Saya tetap berdoa dan bersolawat. Saya terus berjalan dan Aksal tetap di belakang saya. Entah dia melihat itu atau tidak. Setelah melewati sosok itu, saya mempercepat langkah saya dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Jam menunjukkan 4.30, tapi kami belum juga tiba di Pasar Dieng. Padahal target kami berdua sholat subuh di Hargo Dalem. Sudahlah, kami berdua tetap berjalan dan akhirnya kami tiba di Pasar Dieng. Bagi yang tidak tahu, Pasar Dieng adalah pasar setannya Gunung Lawu. Di sana banyak sekali batu berserakan dan pendaki dilarang mengambil dan mengubah bentuk atau letak batu di sana. Langit sudah mulai berubah warna kemerah-merahan, menandakan pagi akan segera tiba dan saya melihat jam sudah menunjukkan 4.50 pagi. Sementara kami berdua belum melaksanakan sholat subuh, dalam hati saya, setelah apa yang terjadi ini, jika kami sholat di Pasar Dieng, apakah aman dari yang menunggu di sini ya? Dengan menatapkan hati, bismillah kami berhenti tepat di dalam Pasar Dieng dan sholat subuh di sana. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, tapi sangat berasa jelas hawa di kawasan Pasar Dieng ini sangat berbeda dari kawasan yang lain. Kurang dari 5.30 kami tiba di Hargo Dalem, tempat di mana warung legendaris Mbok Iem berada. Di Hargo Dalem sudah banyak tenda dan pendaki yang bermalam di sana. Biasanya pendaki dari jalur Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang yang bisa bermain dan berkunjung di Mbok Iem. Saya dan Aksal memutuskan berhenti sebentar di Hargo Dalem sembari menikmati sunrise pagi yang sangat indah ini. Jam menunjukkan waktu 5.45. Kami berdua melanjutkan perjalanan ke puncak. Dari Hargo Dalem, jarak sudah tidak jauh lagi. Jalur yang dilewati berbatu dan lumayan terjal. Di sepanjang jalur Hargo Dalem ke puncak, banyak bunga edelweiss. Kami sempat juga bertemu lagi dengan jalak gading di sini. Tak lama kemudian, tepat di pukul 6.30, kami berdua tiba di puncak Lawu Hargo Dumilah. Syukur alhamdulillah terucap dari mulut saya dan Aksal. Kurang lebih 1 jam di puncak, kami berdua memutuskan untuk turun dan sejenak singgah ke warung Mbok Iem. Banyak pendakian bilang, kalau ke Lawu belum ke Mbok Iem, itu belum dianggap ke Lawu. Entah sejak kapan dan karena apa kalimat itu tersebar ke banyak pendaki. Mungkin karena Mbok Iem adalah pelopor warung yang ada di sana. Di sana kami minum teh hangat dan makan makanan ringan. Tanpa terasa kami tidur hingga 1 jam lamanya. Selesai dari Mbok Iem, kami berdua turun ke tempat camp dan langsung packing persiapan turun. Jam menunjukkan pukul 13.40 dan kami mulai berjalan kembali di pos 5. Target kami sebelum gelap harus sampai di base camp. Singkat cerita, tepat azan maghrib berkumandang.
Kami tiba di base camp tanpa menemui kejanggalan apapun. Setiba di base camp, kami istirahat, bersih-bersih dan makan malam sebelum pulang ke Semarang lagi. Kurang lebih jam 21 atau jam 9 malam kami pulang dari base camp. Sebelum pulang, Aksal sempat ngobrol dengan bapak-bapak pemilik base camp. Baru kali ini Candi Ceto ramai, Mas. Apalagi bulan purnama seperti ini kok bisa ramai sekali ya. Tiba-tiba Aksal diam, lalu berpikir pantas saja selama berjalan malam di pendakian hawanya berbeda. Tapi sudahlah, yang penting kami sudah turun dengan selamat. Alhamdulillah, selesai juga perjalanan kali ini, pikirku di dalam hati. Belum lebih dari 1 menit dan belum ada turunan 100 meter kami berjalan, tiba-tiba rem motor Aksal blong dan tidak berfungsi. Sontak kami berdua kaget campur takut karena memang posisi jalan semakin turun. Di depan ada tikungan tajam dan turunan yang lebih curam serta jurang yang sangat dalam. Di kanan jalan tanpa ada pembatas jalannya. Refleks sepatu yang kami pakai kami gunakan untuk ikut membantu agar motor ini berhenti. Tapi tetap saja motor ini tak bisa berhenti. "Gimana ini, Sal? Gimana?" tanyaku ke Aksal. Saking ketakutannya, pikir kami berdua sudah sampai mana-mana. Kami berdua tidak ingin mati di sini. Saya belum menikah dan Aksal juga belum lulus kuliah. Tapi Aksal tidak kehabisan akal. Dengan tiba-tiba saat jalan sepi, sempat sebelum tikungan, dia putar balik motor secara cepat. Namun naas, motor tidak belok dengan maksimal karena tertahan karir di baliknya. Sehingga kini kami berhadapan dengan jurang tepat di depan kami. Ya Tuhanku, berikan kami keselamatan, doaku di dalam hati saat itu. Dengan sekuat tenaga kami menggunakan kaki kami berdua agar motor berhenti. Dan alhamdulillah, Maha Suci Allah, motor ini berhenti tepat di bibir jurang. Saya langsung turun dan Aksal menepikan motor. Kami berdua duduk di tepi jalan dan menghela nafas panjang. Hampir saja nyawa kami berdua hilang. Kok nggak biasanya ya motorku kayak gini? Motor sudah sering kupakai muncak dan ini tadi kok benar-benar posisinya benar-benar mengkhawatirkan. Tapi kok bisa blong kayak gini ya rimnya? Ucap Aksal. Saya juga heran kenapa bisa. Tak lama kami siram rem depan dan belakang. Anehnya tidak ada tanda-tanda panas. Ya sudahlah, yang penting kami berdua selamat. Kami berdua pun melanjutkan perjalanan pulang dengan tetap memperhatikan rem motor jika terjadi masalah lagi. Pukul 12.30 dini hari. Kami berdua tiba di Semarang tepat di kos Aksal dan kami pun langsung tertidur pulas. Dalam perjalanan kami akhirnya selesai. Tapi ceritanya, kami berdua itu tidak berhenti di sini. Selang beberapa hari kejadian aneh menimpa Aksal. Aksal bercerita jika saat tidur dia ketindihan dan ingin bergerak sedikit pun tidak bisa. Hingga akhirnya Aksal merasakan ada telapak tangan tepat di atas pipi bagian kirinya. Dengan jelas ia melihat itu. Tangannya hitam dan berbulu. Saat Aksal hendak menoleh melihat apa yang ada di sampingnya, dia masih tidak bisa bergerak. Aksal ingin teriak minta tolong tapi tidak bisa. Hingga akhirnya dia tidur dengan sendirinya. Kemudian Aksal juga melanjutkan cerita. Saat tidur dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan banyak sosok makhluk yang gak tahu namanya apa. Makhluk itu sangat banyak sekali lebih tepatnya. Aksal merasa ketakutan saat itu. Kejadian ini sepertinya nyata. Hingga akhirnya Aksal terbangun dan keesok harinya Aksal mencoba tanya dengan Yanto, tetangga dekat rumah Aksal yang memang paham dengan masalah seperti ini. Aksal menceritakan kejadian ketindihan dengan apa yang dia lihat dan perjalanannya saat ke Gunung Lawu. Yanto mengatakan jika itu adalah akibat dari bau yang masih Aksal bawa dari Gunung Lawu. Sontak Aksal terkejut dan hanya tertegun mendengar ucapan Yanto. Beberapa hari setelah pendakian, saya sendiri tiba-tiba ingat jika selama pendakian jaket dan tenda yang saya bawa ketika mendaki Gunung Lawu kemarin adalah berwarna hijau.
Sementara sudah menjadi pantangan bagi para pendaki Gunung Lawu jika larangan menggunakan pakaian dan peralatan yang berwarna hijau. Saya hanya diam dan mengingat itu. Betapa beraninya, saya pikirku di dalam hati. Apa iya kejanggalan-kejanggalan selama pendakian diakibatkan karena jaket atau tenda berwarna hijau yang saya bawa? Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang penting, alhamdulillahnya kami berdua bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat, tak kurang satu apapun. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita ini adalah tetap sopan santun harus kita jaga. Mau bagaimanapun, kita adalah tamu di sana. Hewan dan segala makhluk di sana adalah tuan rumahnya. Berlaku sopan adalah mutlak yang harus kita lakukan. Dan tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Terima kasih sudah mendengarkan tweet saya, Wahyu Rian. Jika teman-teman sempat, baca tweet saya di Twitter. Saya menulis banyak cerita di sana. Langsung saja, linknya ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.